Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Skero. Nah, jadi malam ini kita sambil mengisi waktu luang karena saya nggak melakukan penelusuran dulu. Di sini saya mau sedikit bercerita pengalaman saya, teman-teman. Sedikit bercerita pengalaman saya dulu pertama kali saya masuk ke dunia spiritual. Bagaimana dulu saya pertama kali berinteraksi dengan makhluk gaib. Nah, jadi di sini kita cerita karena banyak teman-teman juga yang pengen tahu pengalaman saya dulu. Dan di sini saya ditemani sepupu saya nih teman-teman, karena agak biar rame aja. Saya juga rada-rada tegang kalau cerita sendiri teman-teman. Kadang-kadang di samping ada yang apa ya? Kadang gorden gak sendiri ya. Kadang kayak botol-botol ini jatuh-jatuh sendiri di sebelah. Nah, jadi malam ini kemarin malam saya udah coba bikin video ini teman-teman, tapi macam-macam aja. Ada yang ngetok pintu tapi nggak ada orangnya, ada yang di atas kayak bunyi orang, padahal ini pelapon loh teman-teman. Pokoknya ada aja lah pokoknya tadi malam gangguan. Dan malam ini saya memilih ditemani sepupu saya ya, nggak terlalu tegang amat teman-teman ya. Suasana pecah. Ya, oke, kita langsung aja teman-teman ya. Bisa cerita lah awal pengalaman kenapa sampai terjun ke dunia spiritual ini. Nah, jadi sebenarnya pertama kali saya terjun ke dunia spiritual ini teman-teman bukan keinginan saya sebenarnya. Nah, jadi balik dulu sebelumnya, di background keluarga saya itu sebenarnya memang perihal mistis itu sangat kental banget teman-teman. Apalagi yang notabene ayah saya itu tua banget teman-teman, jujur tua banget. Umur beliau udah dulu sampai beliau meninggal itu hampir 100 tahun umur beliau. Dan beliau itu teman-teman waktu penjajahan Belanda udah hidup, jadi bisa dikatakan orang dulu. Nah, jadi orang dulu itu maklum lah ya teman-teman, sahabat sama makhluk gaib, sahabat sama jin, ilmu ini ilmu itu. Orang dulu wajar teman-teman, karena mereka di zaman penjajahan, di zaman perjuangan orang dulu teman-teman. Nah, jadi bapak saya dulu backgroundnya emang hal mistis itu emang kuat, udah mempelajari ilmu-ilmu hitam dan lain sebagainya lah pokoknya. Ini bukan maksud untuk membuka aib ya, enggak, kita sekedar bagi sharing pengalaman, pengetahuan seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada waktu itu turunlah sama anak-anaknya ini, apalagi di background keluarga saya itu teman-teman memang keturunan kerajaan, keluarga besar ya. Keluarga kita itu memang keturunan kerajaan namanya di tempat kami itu Kerajaan Candi Agung teman-teman. Nah, di situ di keluarga kita memang ada kaitan sangkut pautnya juga, ada keturunan. Nah, makanya keturunan darah ya, keturunan darah. Makanya di keluarga kita itu memang ada kemampuan dari kakek-kakek kita dulu. Nah, lalu sebenarnya di beberapa saudara saya itu ada yang punya kemampuan. Kakak saya ada yang bisa begini, bisa begitu. Saya dulu pertama kali nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, teman-teman. Waktu kecil tuh nggak bisa apa-apa. Nah, jadi sampai kelas 6 SD. Nah, di kelas 6 SD ini barulah muncul keganjilan di hidup saya gitu loh. Jadi nggak kayak kakak-kakak saya. Kalau kakak saya dulu waktu kecil udah biasa di rumah lihat seperti ini dan seperti itu. Kalau saya nggak seperti itu. Jadi kelas 6 SD itu pertama kali ini saya ketemu sosok makhluk gaib. Jadi pertama kali itu ketika saya pindah, orang tua saya pindah ke sebuah desa bikin rumah. Nah, rumah yang dibikin ini teman-teman itu ada tingkat 2. Nah, jadi kalau setiap menjelang maghrib itu teman-teman, sebelum maghrib lah pokoknya, rada-rada udah sore-sore gitu, saya sering lihat di bagian tangga itu kayak ada kepala orang gitu loh, kayak ada kepala orang nengok, kepala cewek nengok. Nah, jadi pertama kali di situ teman-teman saya lihat banget, bener-bener itu kepala cewek pucat banget, pucat kayak kertas, perempuan. Nah, jadi pertama kali di situ teman-teman ya. Lalu setelah itu lama nggak pernah lagi sama sekali saya lihat.
kelas 6 SD cuma satu kali itu doang lihat muka cewek itu pucat banget mukanya, nengok kayak di tangga gitu loh, mukanya cuma kelihatan segini muka cewek. Nah jadi setelah itu teman-teman beranjak lama nggak ada apa-apa lagi. Kelas 1 SMP di situ parah-parahnya. Nah jadi pada waktu kelas SMP itu pertama kali lagi kebuka itu teman-teman waktu saya pergi sekolah. Nah jadi waktu pergi sekolah, namanya sekolah saya desa ya, ini ada jalan sebuah desa, itu jalannya itu sepi teman-teman, emang apa ya, Hutan. ya masih hutan, jalannya juga masih batu-batu menuju SMP itu. Dulu bersepeda teman-teman, bersepeda di sebelahnya itu banyak kuburan orang kan, Orang tua bahari lah. ya orang tua bahari, pohon-pohon besar banyak. Kalau saya sebut orang pasti tahu lah nama SMP-nya itu SMP teman-teman. Nah jadi dari desa saya itu teman-teman ke SMP 2 kita lewatnya lewat jalan yang sepi itu karena masih desa di situ. Yang kecil. Pokoknya orang Balangan pasti tahu lah jalan menuju SMP itu waktu sekolah saya dulu masih jalan hutan-hutan. Nah jadi di situ saya lihat itu ada pohon besar. Di pohon itu teman-teman saya lihat ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak pakaian orang dulu itu gantung diri di atas pohon besar itu loh. Pokoknya kayak orang gantung semua gitu loh. Nah jadi itu pertama kali Pak saya pokoknya waktu itu lihat itu terbirit-birit pokoknya naik sepeda. Asli itu terbirit-birit kayak yang ngayuh sepeda itu kayak yang apa ya, kayak orang kesetanan gitu loh. Wah pokoknya parah ya. Nah jadi setelah itu sampai di sana terus di sekolah, beberapa saat lagi itu ada keganjilan lagi. Di situ saya bisa nebak orang. Bisa nebak orang, pokoknya isi hati orang tahu. Oh ini ceweknya nih mau ini lagi Galau. sedih, lagi galau, iya. Iya. Jadi kita kayak tahu gitu loh. Kayak ada semacam energi kalau deket orang, ada semacam energi, tapi energi itu kita bisa artikan gitu loh. Merasakan. Ya, kita bisa ngerasakan. Dan bahkan waktu SMP itu dulu apa ya, saya bisa dibilang udah kayak dukun kali ya. Parah kayak dukun, serius. Paranormal lah. Ya, nah jadi dulu itu saya jangankan teman nih di rumah, kalau saya iseng biasanya saya SMS-an kan dulu, masih SMS-an, saya iseng nih, kamu lagi ini ya, kamu lagi duduk di sini, di sebelah kamu ada meja, ada ini, bisa nebak kayak gitu lah. Bisa nebak, iya. Nah jadi di SMP itu dulu teman-teman sampai dikatakan dukun saya. Sampai dikatakan dukun. Jadi kalau ada teman-teman itu pacaran, yang cewek-cewek suka nanya sama saya, nih gimana nih cowok saya nih, suka nakal nggak nih, nanya jodoh ya nih, maksudnya tuh kayak suka selingkuh nggak, suka apa. Jadi jadi dulu udah kayak dukun, saya bisa nebak gitu loh, dari orang jauh mau orang jauh, orang dekat bisa nebak. Jangankan sampai di situ, dulu saking saya usilnya tuh gak cuma nebak orang kayak gitu doang, saya nebak sampai kamu pakai dalaman warna ini ya. Motifnya gini ya, namanya anak-anak dulu kan, ya jahil kan. Itu cewek-cewek sampai apa ya, minder sama saya teman-teman karena dulu usil. Nah jadi seperti itu di SMP begitu teman-teman. Nah jadi setelah itu teman-teman di SMP suka usil, suka liatin dalaman orang, suka nebak orang, nih di rumah kamu lagi ini ya, ada ini ada itu, pokoknya suka lihat-lihat begitu. Saya juga sebenarnya bukan disengaja, tapi ketika biasanya kalau SMS-an sama teman itu kayak lihat gambaran teman-teman, kayak lihat vision gitu, nongol aja di batin kita, lalu kita bisa lihat tuh, oh cewek ini lagi begini ya. Kayak di gambaran cuma ya, itu sekilas kah atau sekilas, cuman kita bisa nangkep. Bisa nangkep gambarannya, bisa ngingat gambarannya gitu. Timbul hilang. Langsung hilang. Temen kita udah ingat tuh, langsung ingat langsung di benak kita.
Kalau misalnya di sebelah dia itu ada pisau, ada gunting, misalnya ada foto, kita udah tahu. Seluruh isi ruangan kita bisa nebak udah. Sedetail itu kah? Sedetail itu. Kita bisa, depan kamu ada lemari, samping kamu pintu, samping kamu jendela, bisa. Lengkap itu. Ya lengkap begitu. Nah jadi disitulah dulu cewek-cewek itu suka nanya soal jodoh lah, apalah segala macam. Sampai suatu ketika saya dapat teguran. Pada suatu malam saya didatangin kayak sosok. Sosoknya tuh Jadi kayak gimana? sosok ini saya nggak lihat persis, cuman yang saya lihat cuman terang, mirip orang berjubah, cuman terang. Terus sosok ini bilang sama saya, kalau kamu nggak berhenti nih di kondisi seperti ini, kami bakalan ambil Dapat kayak teguran. Cuman di sana saya nggak tahu entah itu tegurannya maksudnya diambil kemampuan atau diambil orangnya. atau diambil nyawa, saya nggak tahu. Cuman di situ udah cukup, saya ketemu tanpa ditegur aja sudah cukup. Itu kaki badan gemeteran, nggak ada rasanya sama sekali lagi. Pokoknya kayak ditampol orang itu loh, ditegur bener-bener. Nah di situ saya benar-benar jerak, saya benar-benar berhenti karena memang tegurannya jelas banget. Ketemu yang kayak begini jarang-jarang teman-teman. Dan setelah itu nggak pernah lagi nih hal-hal kayak gini, nggak pernah lagi saya lakuin. Walaupun saya ketemu orang misalnya nih, lihat set gambaran, saya nggak berani ngomong lagi, Cuma diam aja lah. cuman diam aja. Entah itu orang apa ya, orang mau niatan nggak bagus atau apa. Jadi saya diam aja sampai di sana, nggak pernah lagi. Sampai ketika saya di SMK itu kebuka lagi dan makin parah. Langsung parahnya tuh kayak gimana? Parahnya itu kayak gini. Jadi dulu itu di SMK, ketika saya di ospek. Nah jadi itu kan biasanya ospek biasa sampai sore banget, Sampai maghrib. sampai maghrib baru pulang. Nah jadi pada waktu itu di sekolah saya itu ada semacam kayak pintu gerbang. Nah pintu gerbangnya ini ada ruangan-ruangan di sampingnya. Oh, iya. Jadi kayak jadi lorong gitu loh, kayak jadi lorong agak gelap dikit lah. Kelas-kelas kan biasanya. Ya, nah jadi di lorong itu teman-teman, lorong itu berpapasan sama lapangan, jadi di depannya itu lorong. Nah jadi pada waktu itu udah menjelang maghrib nih, udah mau pulang kita, tinggal apa ya namanya, kayak apel penutupan. Upacara penutupan. Apel penutupan. Ini apel penutupan, tapi saya dengar kayak suara orang nyapu di apa ya, di terowongan ini. Jadi kayak orang nyapu, srek srek srek, antara bunyi kayak orang nyapu sama orang narik karung. Kayak orang yang menyeret karung gitu loh bunyinya. Nah saya penasaran, wah ini sore ada orang ya di dalam. Saya nggak nyangka. Diperiksa tuh? Enggak, kita nih apel kan, Iya, lagi apel. dalam kondisi apel. Oh iya. Dan setelah itu nggak lama bunyi srek srek srek. Tahu nggak yang saya lihat apa? Apa tuh? Setan atau apa ya? Orang lagi asik apel. Saya lihat ke sana, pucat, itu ada cewek, teman-teman, ada cewek ngesot baju sekolah sama kayak kita, kayak baju anak SMA. Ngesot kakinya hancur. Kakinya hancur, penuh sama darah, hancur. Mukanya pucat banget kayak kertas, bajunya kumal, acak-acakan. Itu ngesot nyebrang apa ya? Nyebrang lorong itu loh. Jadi di lorong itu kan panjang seperti ini. Nah, jadi di antara lorong itu ada ruangan di sebelah-sebelahnya. Gudang atau apa? Ya, kayak dulu kayak gudang musik di sebelahnya itu, tapi nggak kepakai lagi. Nah, jadi dia nyebrang kayak gitu. Cewek ngesot, natap sama saya, teman-teman. Jadi ngesot kayak gini, dia ngesot, dia lihat begini. Terus dia begini lagi, dia ngesot, teman-teman. Di situ saya hampir pingsan. Jujur hampir pingsan. Yang saya lihat itu antara gelap, antara udah kayak apa ya? Kayak pusing langsung. Kunang-kunang Ya, kayak kunang-kunang. Abis lihat itu nyata banget, teman-teman. Yang saya rasa memang lihat sama mata saya sendiri. Saya kurang tahu entah gangguan jin atau saya dulu memang apa ya, kebuka. Ya kayak gitulah pokoknya saya lihat. Setelah itu besoknya saya nanya nih sama kakak pembimbing saya, pembimbing apa ya, ospek.
biasanya dibagi kan, ada kakak pembimbingnya setiap kelompok. Saya nanya nih iseng sama kakak, kak boleh nanya nggak? Apa kata kakak saya? Di sekolah ini ada yang pernah ganjil nggak sih? Ada yang maksudnya kayak ada sosok-sosok seperti apa gitu? Kakaknya pernah melihat kah? Ya atau pernah diganggu? kejadian di sekolah ini? Gitu. Kata kakaknya nggak pernah sih, nggak pernah. Nah jadi di situ saya antara mau cerita antara enggak, karena mau cerita takut diketawain nih. Kan orang nggak percaya. Iya kan, saya nggak tahu nih kan antara cerita apa enggak. Tapi sampai di sana saya cerita nih, waktu itu saya cerita. Jadi gini kak, kemarin saya lihat ada cewek ngesot itu di sana. Cewek ngesot, iya kak, pakai baju Sekolah. kayak kita, pakai baju sekolah. Terus kayak gimana lagi katanya? Kakinya hancur kak, bagian paha saya bilang. Berarti separuh itu dari paha kan kaki. Di bagian paha sini yang saya lihat yang kayak hancur banget. nggak berbentuk lagi tuh. Pokoknya nggak berbentuk, hancur kayak apa ya? Hancur lah pokoknya. Hilang pokoknya. Nggak, pokoknya hancur lah pahanya. Nah jadi di situ saya cerita lah, kakaknya ini juga ada penasaran kan teman-teman. Jadi nanya terus nih, kayak gimana dia? Gini kata saya, kakinya hancur, pahanya begini. Kakaknya kaget, serius kamu? Iya kak, serius, saya lihat kemarin waktu sore penutupan. Kakaknya pucat, langsung pucat. Terus kata kakaknya, ciri-cirinya bagaimana? Kayak gini kak, ceweknya begini, rambutnya begini. Nah jadi setelah itu kakaknya cerita nih. Kata kakaknya sebenarnya sekitar 3 hari yang lalu di sekolah itu ada perempuan di suatu jurusan. Dia punya penyakit kayak semacam kanker di paha dia. Saya nggak tahu apakah itu tumor, apakah kanker. Terus dioperasi kan biasanya kalau di sekolah kita itu kalau ada yang masuk rumah sakit atau apa itu biasanya minta dana kan, sumbangan dari OSIS. Nah jadi ya di situ dia tahu ada ini operasi paha kata dia. Nah jadi setelah itu dioperasi tapi gagal. Tapi gagal dioperasi karena kanker atau tumornya itu udah parah. Ceweknya itu meninggal teman-teman. 3 hari sebelum OSIS itu meninggal. Meninggalnya bukan karena mati bunuh diri atau bukan karena bunuh diri atau apa, tapi operasi gagal, meninggal. Dan pas di OSIS itu saya lihat. Ngeri. Saya lihat, iya. Nah, jadi di situ setelah itu kakak yang ospek saya langsung lapor ke ketua OSISnya, lapor ini bagaimana nih, apakah nanti ada gangguan atau apa. Tapi karena nggak ada gangguan sama sekali, itu dilanjut teman-teman kegiatan ospeknya. Nah jadi pertama saya lihat setelah SMP di situ pertama teman-teman. Lalu selanjutnya beberapa bulan pas sekolahnya itu akan sudah sekolah tuh. Iya. Udah masuk masuk sekolah. Itu apel pagi. Iya. Apel Senin, biasa kan apel Senin. Dan sekolah saya itu teman-teman bisa dibilang sekolah favorit. Jadi muridnya itu banyak banget. Ribuan lebih teman-teman. Jadi pada waktu apel itu teman-teman, saya merasa pusing. Tiba-tiba penglihatan gelap. Pokoknya penglihatan gelap kayak orang pusing pingsan gitu loh. Tiba-tiba gelap gitu loh. Tapi setelah penglihatan gelap, saya sadar lagi. Saya lihat. Setelah itu saya lihat di sekitar. Tahu nggak kenapa? Ada apa gangguan? Jadi sedikit antara horor dan gimana ya? Lucu atau apa? Enggak sih, kayak semacam jijik. Jadi setelah saya bisa lihat, setelah gelap pusing itu, saya bisa lihat, saya buka mata. Itu wah parah. Jadi ribuan murid di depan saya, termasuk guru-guru, semuanya saya lihat telanjang. Aduh. Saya lihat telanjang. Di situ yang saya pikir bukan kayak kita yang iseng lihat cewek-cewek lagi nih, enggak. Tapi serius, bayangin deh, lihat ribuan orang telanjang bulat. Itu horor banget. Telanjang bulat tuh. Bulat dari ujung ke rambut sampai ujung kaki itu kita ngelihat.
telanjang semua. Nah, jadi di sana saya langsung nggak lapor lagi nih, langsung keluar dari barisan, langsung masuk ruangan, OKS. langsung masuk ruangan kelas, Oh, ruangan kelas. langsung ke ruangan kelas. Di situ guru guru biasanya ada guru di samping, di belakang barisan, biasanya ada sambil ininya. mengawasi guru BP dan guru pengawas. Biasanya saya nggak lapor, langsung set tinggalin. Itu bapaknya sambil kemana, sampai manggil kayak gitu. Tapi enggak dengar. Nggak saya hirauin lagi, saking kayak shock, Kaget kan? kaget banget di situ, kaget banget. Saya langsung balik, langsung masuk ke ruangan, sampai guru BP itu masuk ke ruangan juga ngejar. Saya duduk, keringetan, pucat, gemetar. Lihat itu, saya mikirnya, wah ini saya udah gila nih. Di pikiran saya, wah ini saya udah gila nih kayak gini, udah nggak normal lagi nih. Guru BP saya, kenapa pak? Kenapa kamu? Saya nggak berani ngomong. Takut nggak percaya juga kan? Pertama takut dikatakan gila, Iya. takut dikatakan gangguan. Di sana saya ngomong, Pak, saya pusing, saya sebenarnya sakit, saya hampir pingsan. Kata bapaknya, oh yaudah kamu di sini aja. Keluarlah. Keluar. Di sana setelah orang apel, teman-teman masuk ruangan, itu udah normal lagi. Lalu beberapa hari selanjutnya, waktu kegiatan di kelas, guru ada di depan, ini kita lagi dalam posisi belajar, tiba-tiba kayak gitu lagi Di dalam kelas lagi. Set, hilang penglihatan kita, rada-rada hilang kesadaran sebentar, kebuka, langsung polos sudah semua. Langsung di sana sekali lagi yang namanya orang shock teman-teman. Saya langsung ke ruangan BP. Saya langsung keluar kelas, minta izin sama guru ke ruangan BP, diam di sana sampai guru saya itu, saking saya nggak balik-baliknya lagi ke kelas ini, tas saya dibawa ke kantor, ngebolos katanya. Padahal saya di ruangan BP pada waktu itu, dan kebetulan yang namanya guru BP, ada seorang bapak di sana. Bapaknya ini ya alhamdulillah teman-teman, dia agak ngerti juga tentang spiritual, Oh, iya. dari segi keagamaan ngerti. Jadi Saya di sana langsung ngomong, Pak, saya minta maaf Pak, saya meninggalkan kelas. Kalau masalah dihukum nanti saya nggak masalah Pak. Kata bapaknya, kenapa? Kata saya, terserahlah Bapak kalau bilang percaya saya atau enggak. Saya di kelas Pak, lihat murid dan guru-guru semua telanjang, kata saya. terus apa? Dan setelah itu bapaknya ngerti aja, paham aja. Kamu ada ditanya nih, kamu ada keturunan atau apa? Nah, kata saya memang ada keturunan Pak. Saya memang punya gangguan ini Pak. Langsung di sana saya langsung disuruh ngisi kayak lembaran saya nggak tahu, karena saya mempunyai semacam penyakit lah istilahnya, semacam penyakit, disuruh bapak ngisi biar ada keterangannya. Habis itu teman-teman, waktu di situ saya ngobrol, guru yang di kelas udah selesai ngajar ke ruangan BP, ke ruangan BP. Jadi ngomel nih ibu gurunya, kenapa tadi bolos? Wah ini Pak bolos meninggalkan pelajaran saya Pak, katanya. Takut ngerokok kan? Iya, misalnya bolos bapak kan. saya ini belum ngejelasin nih, belum ngejelasin. Saya kayak tiba-tiba langsung ngomong, nggak tahu, kayak lepas kontrol aja saya ngomong. Ibu pakai dalaman warna ini dan ini ya? Iya. Gitu. Saya nggak tahu juga, kayak antara emosi, kayak antara kelepasan, sama kayak nggak sadar teman-teman. Jadi saya ngomong, ibu pakai dalaman warna ini ya sama ini. Terus apa katanya respon ibunya tuh gimana? Saya kaget. Habis ngomong itu, saya kayak diam senyap. Kok saya nggak sopan gitu sama guru gitu loh. Nggak sopan. Nggak sopan banget gitu loh sebenarnya teman-teman. Di situ ibu gurunya itu kaget banget teman-teman. Ibu gurunya kaget. Di sana ibunya langsung kayak diam, natap saya tapi diam. Lalu langsung bapak BP ini memotong pembicaraan, langsung ngomong nih, Bu, sebenarnya anak ini Bu, begini. Kasih penjelasan. Kasih penjelasan. Nah, di sanalah
kata bapak BP-nya tolong dirahasiakan aja sama teman-temannya yang lain. Jangan. Takutnya nanti jadi dibully Iya, memang. atau dikatain. Nah, disitulah. Jadi sebenarnya di sekolah itu teman-teman yang tahu saya punya penyakit ini, teman-teman, cuman guru BP saya sama ibu guru wali kelas saya. Itu wali kelas saya sebenarnya yang saya tinggalin itu. Ya, wali kelas saya cuman 2 orang itu aja. Nah, jadi di situ beberapa keganjilan ini saya masih belum terlalu nih lihat yang ganjil-ganjil. Lihat yang ganjil-ganjil kayak lihat sosok-sosok, masih banyak yang lihat yang aneh-aneh lah. Kayak seperti itu. Lalu selanjutnya saya pernah di rumah lihat orang, nggak sengaja nih lihat orang, tapi kepalanya kepala babi, teman-teman. Kepala babi Lihat orang kepala babi di rumah kan? ya. Waktu itu saya di teras, dalam keadaan di teras, saya duduk, saya lihat orang lewat. Mohon maaf ya, sebenarnya nggak terlalu jauh sama kampung saya. Kepala babi orang ini. Nah, jadi di sana saya kaget lagi nih. Astagfirullahaladzim, kenapa nih ya? Saya sampai cerita sama bapak saya, cerita sering begini nih. Kata bapak saya belajar agama dan sebagainya. Tapi pada waktu itu saya belum terbuka hati buat mencari guru, teman-teman. Masih Masih muda kan jiwanya tuh. Ya masih muda, sama masih kayak nggak kepikiran gitu loh. Lagian nyari guru kemana juga kan. Ya. Nah, jadi pada waktu itu lihat nih orang kepala babi lewat. Setelah nggak sengaja, teman-teman, saya telusuri, saya di warung ketemu orang ini. Rupanya kenapa saya lihat dia kepala babi, orang ini kerjaannya suka beli togel, suka judi. Pantas. Di sana saya, wah, jangan-jangan saya lihat perbuatan orang yang nggak baik nih, sama dengan perawakannya. Iya. Jadi kadang biasanya teman-teman ada yang lihat kepala kerbau, ada yang lihat, pokoknya macam-macam lah. Pokoknya kalau orang itu perbuatannya nggak bagus, entah itu kayak suka judi, suka sabung ayam, suka makan uang riba, itu yang kita lihat pasti aneh-aneh. Tergantung perbuatan dia, pasti aneh-aneh. Saya lihat ada yang juga sampai pernah saya lihat itu, mohon maaf, salah satu ulama, tapi saya lihat kakinya ada rantai, diikat. Itu kenapa? Diikat rantai. Dan ternyata ulama ini ada orangnya bagus ngajarin ini, ngajarin itu masalah agama. Cuman di sisi lain ada kesalahan, Kan melenceng atau apa? ada kesalahan yang dilakuin juga, entah itu makan uang hasil yang enggak bener, atau yang mendalami suatu ilmu yang bisa dibilang nggak bagus, sesat. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya pada waktu di SMK itu saya pernah punya teman-teman perempuan dari jurusan lain, cuman kita kenalnya pada waktu pramuka. Jadi saya itu ikut ke kegiatan pramuka, semacam organisasi pramuka gitu. Kita sering kegiatan-kegiatan pramuka, dan di sana saya kenal sama cewek ini. Ceweknya cantik, teman-teman, cantik banget. Nah, jadi pada waktu itu saya bingung nih. Ini cewek cantik, rapi, orang kaya juga sih, kayak pokoknya kayak sederhana, penampilannya ya, itu di atas modis lah, iya. Modis, teman-teman. Fashionnya banyak yang suka. Tapi ketika saya dekat sama dia, saya ngobrol sama dia, itu bau amis luar biasa. Itu kenapa? Bau amis luar biasa. Setelah itu kenal sama dia, saya tanya, kamu punya kerjaan nggak sih? Kerja apa sih kamu nih? Awalnya dia nggak ngaku, katanya nggak ada, saya cuma sekolah gini-gini aja. Serius, saya lihat ada yang aneh loh sama kamu. Coba kamu jujur deh, kita sharing-sharing deh. Saya nggak bakalan buka sama orang, kata saya. Aneh kenapa? Katanya dia rada-rada takut kan juga. Pokoknya ada yang aneh yang saya lihat. Kalau kamu jujur, saya jujur juga, saya bilang begitu. Nah, jadi dia bilang sebenarnya saya punya sampingan kerja
malam gitu. Kerja malam. Oh. Rupanya teman-teman dia salah satu PSK. Jadi dia kerja malam, gak usah saya sebutin namanya. Jadi dia kerja malam, ngelayanin laki-laki, ngelayanin Itu orang. bilangan. Oh pantes, kata saya. Kamu tahu nggak sebenarnya apa yang saya temuin sama kamu? Apa kata dia? Setiap saya ketemu kamu, itu bau amis luar biasa. Bau amis luar biasa. Di situ dia kayak apa ya? Kayak ditampar sama omongan saya. Dan kebetulan saya dekat sama dia, teman-teman. Ya bisa dibilang kurang lebih kayak sahabatan gitu. Iya. Sahabatan. Saya di sana langsung nasihati. Kenapa sih kamu kayak gitu? Apa nggak cukup dikasih uang sama orang tua begini begitu? Saya kasih sedikit nasihat. Itu kayak apa ya? Saya nggak tahu juga apakah memang hatinya memang terbuka di sana atau gimana. Di situ dia sampai langsung, saya mau berhenti di sini kalau gitu. Saya berhenti sampai dia kemarin itu ikut ke guru saya, teman-teman. Jadi saya pada waktu itu saya udah punya nih guru pembimbing, salah satu ustadz pembimbing. Orangnya itu juga punya kemampuan spiritual, teman-teman. Nah, jadi di situ dia ikut. Saya mau berhenti nih. Saya mau minta air nih, saya mau minta doa sama gurunya biar saya bisa ninggalin ini nih. Nah, pas di sana saya ajaklah dia ke rumah guru saya. Dikasih air, didoain. Udah sampai sekarang alhamdulillah nikah. Mereka tuh. Dia nikah. Setelah itu, sorry teman-temannya kejauhan. Setelah dia minta air itu, walaupun pelan-pelan, walaupun masih nih, tapi pelan-pelan berhenti sedikit dan dia udah ditinggalin. Aku udah nggak lagi seperti ini. Dia jujur sama saya, kebetulan dia jujur karena deket banget kemarin itu. Nah, jadi keganjilannya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ketemu cewek yang nggak bener nih, itu bau amis luar biasa. Bau banget. Nah, lalu selanjutnya nih, ini masih pada waktu SMK. Kebanyakan gangguan yang saya alami itu pada waktu SMK, teman-teman. Pada waktu SMK, saya pergi, kebetulan saya punya 2 rumah, teman-teman. Satu di kota Amuntai, satu di kota Balangan. Jadi di Balangan itu orang tua saya di sana, dan saya pergi dari Balangan ke Amuntai. Nah, jadi pada waktu itu saya lihat di jalan nih, pada waktu naik motor, saya lihat kepala sama tangan Di jalan. penuh darah nih di jalan. Iya, Di aspal. di aspal. Aduh. Naik motor tiba-tiba sekilas, tiba-tiba deket itu lihat kayak kepala sama tangan sama darah, pokoknya kayak belamburan gitulah, kayak kepala pecah di bawah, otak terhambur. Itu bekas korban apa? Saya naik motor, Iya. saya lihat sekilas, cuma sekilas sebenarnya, kayak apa ya, kayak mata curian gitulah kata orang. Lihat, set balik ke belakang, saya berhenti. Berhenti. Motor saya lihat ke belakang, gak ada lagi. Hilang. Padahal waktu saya lewat itu, saya lihat kepala sama tangan itu, saya sampai mencium baunya tuh. Darah. Gak cuman lihat tapi cium. Bau darah. Bau darah, bau amis. Kayak gimana ya, kayak kepala orang pecah, otaknya terhambur, pasti bau kan? Pasti bau. Lewat sampai berhenti, saya lihat nggak ada lagi. Apalagi nih kata saya. Gangguan lagi. Nah, jadi setelah itu saya penasaran nih, ini kenapa? Kebetulan saya punya teman di kelas, rumahnya deket situ. Saya tanya, itu di deket jalan ini, deket rumah ini, itu pernah kejadian apa sih? Saya tanya, coba kamu ingat-ingat deh, pokoknya di jalan ini. Dia ingat-ingat, gak ada apa-apa sih kata dia, cuman sekitar 1 tahun yang lalu di situ ada tragedi, ada kejadian orang motor nabrak mobil, kelindes, meninggal, tangannya putus kata dia. itulah Kayak orang kayak mana nyungsep ke dalam mobil, ke bawah mobil,
Tabrak ini kan Hancur. tabrak kayak gitu kan. Nah. Iya, hancur. Tangannya putus, kata dia, kepalanya pecah. Serius 1 tahun yang lalu? Iya, kata dia, 1 tahun yang lalu. Laki-laki, bener nggak, kata saya? Iya bener, kata dia. Saya tanya begini, cirinya begini, bener nggak? Orangnya kulitnya seperti ini, warna ini. Bajunya dulu warna ini, bener nggak? Coba kamu ingat deh. Bener nggak bajunya warna ini? Bener, kata dia. Di sanalah saya sadar, oh ternyata saya lihat masa lalu. Saya bisa lihat masa lalu. Dari masa lalunya orang meninggal. Orang meninggal. Pokoknya di suatu tempat yang memang pernah terjadi tragedi, energinya masih ada, itu pasti apa ya, langsung ngontak sama kita. Lihat kita lihat itu ah. Iya, kita langsung kena energinya tuh. Kita langsung lihat kalau udah kena energinya. Lalu setelah itu saya pernah juga kejadian waktu itu setelah perang Sampit. Pada waktu itu setelah perang Sampit, jadi saya jalan-jalan sama salah satu keluarga saya. Jadi salah satu sama paman saya dulu itu niatnya cuma jalan-jalan, mampir-mampir dulu ke rumah keluarga. Lalu di sana naik mobil sampai di lokasi, pada turun itu posisinya mau pada berhenti makan tuh di sebuah warung, berhenti makan, pada turun saya buka pintu, di bawah penuh sama kepala. Aduh, Kepala manusia, dan parahnya lagi itu bau busuk semua, dan kepala itu ketika saya buka, di bawah itu kepala ngebalik begini, matanya persis lihat sama saya. Itu nih masih lihat tuh matanya. Nah, matanya buka, natapin saya. Natap saya. Cuma kepala aja. Kepala Di bawah meja. di bawah mobil, di tanah berhamburan, ciciran, ada badan juga, ada kepala. Di situ saya langsung ambil kresek, muntah. Muntah, nggak keluar, nggak ikut makan di dalam mobil, gemeteran. Nah, jadi di situ saya jelas betul, karena dulu saya juga lihat video-video kejadian pada waktu perang Sampit. Ngeri bang. Saya udah tahu nih, wah ini berarti saya lihat flashback dulu nih. Korbannya. Kalau kita lihat kejadian perang Sampit dulu, itu bukan cerita lagi, kepala itu udah di mana-mana. Iya. Badan itu udah di mana-mana, kepala itu pun dikumpulin orang tuh. Satu truk, bayangin kepala satu truk. Satu mobil polisi. Satu mobil, itu mayat itu udah, wah, makaminnya aja udah makam asal gali lubang besar. Iya. Langsung semua mayat dimasukin saking banyaknya. Nah, jadi di situ kejadiannya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, nggak cuman sampai di situ. Jadi nggak cuman lihat flashback, nggak cuman bisa nebak orang dulu. Pokoknya dulu udah kayak dukun lah. Pokoknya sering sampai ditegur bapak saya, pokoknya kamu jangan begini. Kalau lihat apa aja jangan dibilang sama orang. Kalau lihat keburukan orang jangan dibilang sama orang. Takutnya jadi fitnah atau apa. Kalau misalnya orang nanya, misalnya barang hilang, nanya pelakunya, jangan dikasih tahu, kata bapak saya. Bapak saya ngasih tahu begitu, jangan dikasih tahu. Takutnya jadi fitnah. Biar aja itu urusan Allah Subhanahu wa taala sama makhluk-makhluknya. Jangan dibuka. Karena itu udah sifatnya kita membuka kodrat Allah. Udah membuka rahasia Tuhan nih, nggak dibolehin sama bapak saya. Makanya kadang-kadang sekarang banyak banget orang yang datang ke rumah saya mau nanya inilah, nanya itu. Nanya kehilangan. Iya, orang kehilangan, entah itu nanya pasangan apa, saya nggak bakalan buka mulut. Karena itu memang dilarang sama agama, teman-teman. Karena itu memang ujian sebenarnya. Ada kodratnya sudah. Ya, kata bapak saya itu bukan kelebihan, tapi itu ujian. Gak usah jadi seperti dukun, kata bapak saya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini masih pada waktu SMK nih, pada masih sekolah remaja. Jadi ada janggalan lain lagi. Apa lagi? Jadi pada waktu itu biasanya saya tinggal di rumah saya di Kota Amuntai nih, rumah bapak saya itu rumahnya kosong, saya tinggalin sendiri. Jadi pada waktu itu kebetulan saya pulang ke rumah orang tua. Kebetulan mau minta uang jajan, biasanya saya dikasih uang jajan per minggu. Jadi dikasih per minggu. Nanti kalau udah habis balik lagi ke rumah orang tua. Nah, jadi pada waktu itu posisinya saya di rumah orang tua saya di Kota Balangan.
Nah, jadi pada waktu itu kayak nggak ada kerjaan malam-malam. Saya pengen ke warnet nih. Jadi pada waktu itu internet masih susah di Iya, kampung, masih susah, paket juga masih mahal. Nah, jadi pada waktu itu saya mau ke warnet, saya mau nonton YouTube nih, mau buka-buka Facebook. Saya pergilah dari Balangan ke Amuntai. Itu jaraknya teman-teman sekitar 15 kilo. Sekitar 15 kilometer. Biasanya ditempuh saya itu kalau naik motor sekitar setengah jam sampai 40 menit. Nah, jadi pada malam itu teman-teman, saya persis banget ingat itu pergi sekitar jam 12 malam. Demi ke warnet lah. Ke warnet. Demi ke warnet. Bapak sama ibu saya udah pada tidur. Nih, nyolong Saya nih kan, turun. kabur nih. Ya, sebenarnya nggak dilarang sih sebenarnya. Saya nggak terlalu dilarang karena laki-laki juga kan. Pergi, buka pintu, keluarin motor, terus saya pergi. Nah, persis waktu saya manasin motor itu, saya karena kan posisinya ini tahu nih tengah malam nih. Jadi waktu keluarin motor, hidupin motor, saya lihat banget nih jam 12 pada waktu itu 58. Jam 12.58. Itu lihat penampakan lagi. Enggak, itu jam. Saya lihat persis jam. Jadi setelah itu ketika saya hidupin motor, saya lihat jam, ini tepat jam 12.58 menit. Saya pergi, naik motor langsung jalan. Di jalan itu saya aneh. Biasanya kan yang namanya dari Balangan ke Amuntai itu banyak rumah orang. Rame kan tuh. Rame kan, lampu rumah orang kan. Jadi naik motor, tapi saya bingung. Ini malam banget atau mati lampu? Gelap. Jadi biasanya kalau ada mati lampu itu sepanjangan nih teman-teman, gelap nih. Iya, gelap. Iya, saya bingung nih. Kok nih gelap banget ya jalan ini, tengah malam atau mati lampu ya? Aku gelap banget, gak ada rumah orang. Naik motor, nah muter terus saja. Saya lihat kilometer motor itu, karena saya suka nih sambil lihat motor, biasanya lihat kecepatan nih. Iya. Ya saya lihat bensin. Iya. Mau habis kan dia? Iya, saya lihat itu posisinya cuma sekitar 60 kiloan aja. 60 kilo per jam. Jadi itu pelan kan? Lumayan lah. Logikanya kalau saya naik motor dari Balangan ke Amuntai itu pasti sekitar 40 menitan, paling cepat 30 menitan dalam kecepatan seperti itu. Naik motor, saya bingung, wah kok gelap banget ya? Dibilang tengah malam juga enggak kayak enggak ada orang, pohon-pohon aja gitu loh. Pohon-pohon. Kadang-kadang kalau saya lihat rumah pun, rumahnya ini besar teman-teman. Rumahnya besar banget, megah banget. Dan sampai saya mikir, ini gimana ya saya ya? Enggak kayak jalan biasanya. Ya, lah. ini udah sampai di mana ya? Biasanya nggak pernah lihat rumah-rumah kayak gini. Pokoknya rumahnya besar-besar. Kalau di daerah Balangan itu teman-teman menuju Amuntai bisa dibilang rumah orang rumah sederhana. Masih rumah-rumah kecil. Rata-rata sederhana masih rumah-rumah kayu. Jadi ini tumbin-tumbinan, lihat rumah orang beton besar, tinggal dua, megah. Ini gimana ya? Udah sampai di mana ya kok rumah orang kayak gini? Tapi saya kayak cuek aja, kayak apa ya? Wah, paling rumah orang baru nih. Rumah baru, wah paling orang bikin rumah baru. Paling kadang-kadang saya nggak ngelihat gitu. Ada rumah-rumah baru ini. Nggak ngeh gitu kan? Nggak ngeh. Biasanya. Terus naik motor. Sampai juga nih akhirnya kayak sampai aja ke kota Amuntai, sampai juga sampai, lalu tiba-tiba sampai ke warnet, pasang motor, lihat jam, di sana kaget. Jam berapa? Jam 12 tepat. Waktu pergi jam 12.58 menit. Sampai di situ jam 12 tepat. Itu mundur atau satu hari ke depan? Pokoknya jadi kayak gini. Jadi kalau kita logika itu teman-teman, ini jam jalan ya, nggak mati. Ya, Jam jalan. Ke depan kan gitu kan. Jadi kalau secara logika itu berarti saya pergi dalam jarak 15 km dalam kecepatan 60. Itu berarti saya cuma 2 menit. Masuk akal nggak 15 km 2 menit? Di sana saya kaget.
ini jam saya mati nggak ya? Pukul-pukul tetap aja jalan, nggak ada gangguan. Saya sempat mikir di warnet nih, wah, berarti yang saya lihat tadi bukan jalan biasanya. Nah, di sana teman-teman di sana saya sadar nih antara dua kemungkinan. Yang pertama saya keteleportasi. Jadi semacam kalau kayak orang yang punya indera keenam itu ada kelebihan teleportasi, teman-teman. Jadi orang bisa Ya. Jalan gaib lah beratnya itu kan. Bisa mempersingkat jarak yang jauh. Bisa berpergian dalam sekejap. Jadi saya mikir, wah ini antara dua nih. Kalau nggak saya keteleportasi, saya nyasar ke jalan lain. Jalan gaib tuh kan. Jalan gaib, teman-teman. Nah, jadi itu juga saya pernah ngalamin teleportasi itu, namun cuman sekali. Sepanjang hidup saya cuman sekali itu doang, teman-teman. Jadi pada malam itu, udah saya nggak berani pulang lagi. Takut malah nyasar dan lain sebagainya. Saya pulang ke rumah saya langsung. Besok paginya baru saya pulang ke rumah orang tua saya hari Minggu. Pada waktu itu kebetulan hari libur. Malam Minggu kan. Ya, malam Minggu. Malam Minggu. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, ini kita nggak bicara kelebihan, teman-teman, lebih ke sharing pengalaman ya, sharing pengalaman. Nah, jadi nggak cuman sampai di situ keganjilan-keganjilan yang saya alami. Jadi selanjutnya itu teman-teman pernah juga saya semacam lihat masa depan. Lihat masa depan, entahlah ini gangguan atau apa, saya nggak tahu. Yang pasti ini bukan kemauan saya. Pada waktu itu kejadiannya yang pertama seperti ini. Waktu itu saya main ke rumah teman saya. Main ke rumah teman, itu masih SMK. Kita ngumpul di rumah teman, di ruang tamu, persis kayak gini, tapi ini di ruang tamu. Di ruang tamu, di depan ini teras. Dan di depan teras itu jalan. Rumah-rumah kan kayak gitu. Jadi biasanya keseringan kalau di Banjar itu ruang tamunya itu di luar, dekat teras kan. Begitu masuk, itu ruang tamu langsung. Teras kan pintu ruang tamu Iya, sebelahnya. langsung ruang tamu. Jadi kita duduk-duduk tuh di situ. Ngumpul kan sama teman. Ada teman yang ngerokok juga, ngumpul-ngumpul. Nah, jadi pada waktu itu kita ngobrol-ngobrol, saya lihat nih kayak gambaran langsung visual set. Saya lihat teman saya di samping ditabrak mobil. Saya lihat pokoknya mobil masuk rumah, teman saya udah kelindes di bawah. Ngelihat kah? Saya ngelihat, saya lihat gambaran itu. Set. Saya diam sejenak. Wah, apalagi nih? Apalagi nih, nggak beres nih. Saya lihat pada waktu itu gambarannya itu sudah sampai darah semua nih di lantai. Darah semua. Lalu saya bilang, karena saya udah nggak karuan rasa nih, karena saya udah tahu nih, kalau ada hal-hal gini pasti ada aja nih, ada aja gangguan. Saya langsung aja pikiran, teman-teman, kita pindah. Aku nggak enak di sini. Kenapa? Kata teman saya. Pokoknya kita pindah dulu sebentar. Kata teman saya, ada ini ya, ada lihat ini ya, karena bagian teman saya juga tahu. Saya juga bisa lihat gitu loh, ada tahu. Ada ini ya, ada sosok ya, kata dia. Enggak, pokoknya kita pindah dulu, bentar. Pindahlah kita ini. Pindah ke kamar teman saya. Gak lama setelah pindah ke kamar, hitungan paling sekitar 5 menit. Di luar langsung nabrak mobil masuk dalam rumah. Waduh. Persis ke ruang tamu kita duduk tadi. Persis yang dibayangkan tadi tuh. Persis. Mobilnya sama warnanya. Masuk, langsung nabrak masuk. Langsung tuh kita rame keluar. Di sana saya lihat sambil lutut udah gemeter gitu kan. Gemeter, langsung nggak bisa berdiri, duduk di situ. Duduk kayak istighfar aja udah, astagfirullahaladzim. Ini andai saya nggak pergi tadi pasti meninggal. Kita semua pasti meninggal. Kalau nggak minggir dari situ. Kalau nggak minggir di situ, saya sama teman saya di samping udah meninggal.
Itu cuman selang sekitar 5 menitan. Ternyata teman-teman, mobil itu sebenarnya mobil bukan ambulan. Waktu itu pemadam. Oh, pada Mobil pemadam. Waktu itu ada kebakaran. Mobil itu ngebut teman-teman, dan posisinya yang saya dengar pada waktu kejadian berita itu teman-teman, mobil itu kan biasanya mobil pemadam bawa tangki air tuh di belakang. besar kan? Besar. Tangkinya itu nggak penuh. Jadi airnya cuma setengah tangki. Mobil kencang, dalam posisi mobil kencang, beloknya pada waktu belok itu otomatis kan air dalam tangki ini Miring. Ya, berat sebelah kayak. berat sebelah, kayak apa ya? Kayak airnya itu kayak blek, Ya, goyang kan? goyang, airnya goyang kan, karena cuman isinya setengah. Lalu di sana mobil langsung hilang kendali nih. Set, mau terbalik, banting setir, langsung masuk dalam rumah. Aduh. Di sana kejadian teman-teman. Nah di situ saya nggak tahu apakah itu masa depan atau lihat apa ya, cuman diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangan ini kan, bayangan Kejadian. Cuman kalau yang kita mikir itu kan kurang lebih lihat masa depan kan. Masa depan. Nah lalu selanjutnya bicara masalah lihat masa depan ini, pernah juga sekali pada waktu itu saya pulang ke rumah orang tua saya, lalu iseng mancing ke sungai. Kebetulan di tempat orang tua saya itu masih rada-rada desa. Sungai. Saya mancing di, kalau orang Banjar nyebutnya lanting. Setelah itu saya mancing di seberang sana, asik anak-anak mandi nih. Anak-anak mandi terjun ke sungai kan, mandi. Saya asik mancing, saya nggak mikir apa-apa. Lalu setelahnya saya lihat gambaran anak-anak pucat biru, di mulutnya keluar air, di telinganya keluar air, di hidungnya keluar darah. Saya lihat anak-anak terkapar di pinggir sungai, dalam posisi gitu, pucat biru. Ngambang di air lah. Enggak, di pinggir air, Oh, bukan pinggir ngambang, di pinggir air, kayak terdampar di pinggir air. Di kan sungai, di pinggir Sungai, pucat biru, pucat kebiruan itu. Di mulutnya keluar air, di telinganya keluar air. Itu saya masih ingat gambarannya, di hidungnya keluar darah. Aneh. Nah, lalu selanjutnya saya nggak ngeh. Saya tetap mancing aja. Paling cuman ngayal. Iya. Cuman kita menghayal gitu loh. Ngelamun kan. Ya, ngelamun kan, lihat yang aneh-aneh. Bisa. Saya nggak mikir juga, karena kebiasaan ini jarang kejadian sama saya. Lihat masa depan ini, tetap mancing. Lalu tiba-tiba ribut aja nih di seberang. Pada teriak anak-anak, wah ini. Saya nggak tahu, wah kenapa nih. Ternyata lemas, anak-anak lemas katanya. Ternyata ada anak-anak tenggelam. Jadi anak-anak ini posisinya dia sebagian ada nggak bisa berenang, tapi main di pinggir. Jadi ini kayak ada orang nyebutnya lanting. Iya. Orang Banjar nyebutnya lanting, kayak semacam rakit teman-teman, rakit. Jadi di sini posisinya ini daratan, jadi di sini ada air sedikit. Jadi pada bagian ini dangkal nih, jadi anak-anak yang nggak bisa berenang di sini di pinggir, main di dangkal ya, itu. yang bisa berenangnya di sini, agak di tengah. Pada waktu itu saya nggak tahu kejadiannya kayak mana, anak-anak ini tiba-tiba hanyut, hilang. Sampai sore sekitar kurang lebih 4 jam orang nyari, baru ketemu. Posisinya anak itu udah meninggal. Nah jadi di sana kata saya, wah ini kejadian lagi, flashback masa depan lagi nih. Sorry, bukan flashback ya, kalau flashback kembali. Saya lihat masa depan lagi, pokoknya gambaran masa depan. Iya, masa depan. Nah saya dalam seumur-umur saya cuman pernah lihat 2 kali itu doang. Lalu selanjutnya setelah itu berkisar beberapa lama sampai saya kelas 3 SMK, baru saya kebuka lihat makhluk-makhluk yang aneh.
bisa lihat yang aneh. Jadi pada waktu itu pertama kebuka lihat sosok-sosok ini lagi, ini hampir tiap hari nih saya lihat. Kalau biasanya memang bisa lihat, cuman kadang-kadang doang nih. Paling kalau saya kadang ke tempat yang memang benar-benar angker, memang ada energi negatif kuat, itu baru bisa ngontak sama saya, bisa lihat. Dan itu cuman kadang-kadang doang. Nah, jadi setelah itu kelas 3 SMK baru nih kumat lagi nih kemampuan ini nih. Jadi pada waktu itu posisinya saya lewat di sebuah jalan pemakaman umum. Di pemakaman umum itu banyak kuburan, itu ratusan, ribuan, hampir mau ribuan, namanya pemakaman umum TPA gitu. Habis itu di sana saya lihat malam-malam saya jalan kaki, pada waktu itu saya lihat di pemakaman itu suara orang nangis ribut, suara orang minta tolong ada, suara orang menjerit ada, pokoknya campur-campur. Saya pertama cuman lihat jalan, saya nggak berani nengok. Nah, jadi setelah itu karena penasaran nih, suara ribut banget di samping, saya nengok sedikit. Ternyata yang saya lihat teman-teman itu masing-masing di atas kuburan tuh, masing-masing ada yang telanjang, ada yang badannya dirantai, pokoknya kayak dililit rantai penuh. Ada yang badannya penuh bulu, ada yang kayak kera, kayak binatang, macam-macam bentuknya. Ada yang mukanya hancur, kepalanya pecah, kaki tangannya nggak ada. Pokoknya lihat di sana itu ribuan dari pemakaman, lihat tuh kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Pulang di sana, dan besoknya teman-teman, mulai besoknya itu pada waktu malam saya sakit demam beberapa hari sampai 3 hari. Dan besoknya lagi setelah itu baru saya tuh lihat yang macam-macam. Entah itu lihat sosok pocong lah di tiang, kadang-kadang lihat perempuan di tangga. Nah, disitulah kadang saya bisa lihat tuh. Di situ yang saya udah mulai bisa lihat yang aneh-aneh nih, sosok-sosok bangsa jin. Kadang saya lihat yang di pohon nih, rupanya kayak kakinya 4 lah, gak karuan, macem-macem teman-teman. Pokoknya rame. Pada waktu itu saya sampai yang pokoknya pulang sekolah di kamar udah gak berani keluar. Itu hampir 3 bulan, 4 bulan, sampai hampir setengah tahun saya membiasakan diri sampai berani. Karena lihat kayak begitu terus. Kadang-kadang mandi ada aja rambut di bawah. Kadang-kadang mandi di ventilasi gitu kan, yang kayak palang-palang. Iya. Itu ada aja muka orang ngelihat itu. Lihat. Nah, jadi pokoknya lihat-lihat kayak gitu. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Pokoknya banyaklah lihat yang macam-macam kayak gitu. Nah, jadi awal kejadian saya itu seperti itu teman-teman. Nah, jadi disitulah dulu saya inisiatif dulu memperdalam agama sama salah satu ustadz pembimbing saya. Kebetulan ustadz yang saya temui ini, saya kebetulan nggak sengaja juga ketemunya sama saya belajar sama beliau. Beliau punya kemampuan dari sisi spiritual dan sisi agama. Saya belajar sama beliau, belajar tauhid, belajar belajar ilmu agama seperti fikih, belajar ibadah dan sebagainya sama beliau pada waktu itu untuk mengontrol ini nih. Karena pada waktu itu jujur saya kayak orang gila. Saya tiap hari ngeluh sama bapak saya. Saya gini Pak, gimana nih Pak? Sama ayah saya ngeluh nih. Itulah belajar agama, dikasih dasar-dasar segala macam. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa terbiasa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pada waktu dulu ini sedikit saya cuman sedikit memberi ilmu nih sama teman-teman yang mungkin di luar sana masih punya kelebihan tapi masih belum bisa mengontrol. Jadi waktu dulu guru saya ngasih saya semacam ilmu. Mungkin teman-teman juga di sana, di luar sana yang punya kemampuan bisa gunain ini teman-teman ya. Jadi waktu dulu jujur saya masih sering ketakutan nih.
Ya bayangin lah, tiba-tiba bangun tidur ada muka di depan kayak begini, macam-macam lah pokoknya. Masih takut, masih risih. Bangun tidur tiba-tiba ada orang duduk di lemari, kayak gitu teman-teman. Kadang-kadang bahkan sampai-sampai ada orang meninggal nih di kampung sebelah, entah itu bunuh diri, entah itu meninggal yang nggak bagus, yang saling bunuh lah, orang bacok-bacokan. Malam-malamnya itu datang ke rumah saya. Itu nampakin diri, datang duduk di samping saya. Ketika kita kebangun tengah malam, udah ada di depan kita. Entah itu sosoknya kayak orang habis dibunuh, orang bunuh diri, darah penuh pucat pokoknya. Kadang ada yang pecah kepala tiba-tiba ada di samping teman-teman. Jadi kayak ngeluh, kadang ngeluh, saya dibunuh sama orang ini nih, mayat saya di sana nih, tolong kasih tahu keluarga saya mayat saya di sana nih, diumpetin. Ngasih petunjuk. Ya, ngasih petunjuk kayak gitu. Pokoknya yang datang begitu banyak banget teman-teman. Pokoknya mayat-mayat, ada yang perempuan lah datang, macam-macam lah. Dan di situ saya minta guru, saya sebenarnya jujur, saya ini penakut, saya takut, saya sering didatangin arwah orang nih begini-begini. Dan pada waktu itu guru saya memberi sebuah pelajaran kepada saya yang cukup ampuh banget nih. Jadi kata guru saya itu teman-teman begini, kalau kamu ketemu jin atau kamu ketemu jin korin orang yang udah meninggal yang ngadu sama kamu kalau dalam posisi ketakutan memang takut, memang rupanya memang parah banget. Pada waktu itu saya belum terlalu mendalami dalam sisi agama teman-teman, jadi masih tauhid itu masih lemah lah, masih ada takut sama makhluk. Nah jadi pada waktu itu guru saya ngasih tahu, kalau kamu ketemu entah itu jin, entah itu kodam orang, kamu bayangin di muka jin itu sosok ulama yang paling tinggi, paling berpengaruh, pokoknya paling tinggi. Misalnya di tempat kita, misalnya kan ada suatu ulama yang paling tersohor. Kita bayangin tuh di muka sosoknya itu muka guru ini. Misalnya nih, saya mohon maaf ya, saya mohon izin, saya mohon maaf kalau saya pada waktu dulu itu ketakutan nih, ada sosok tiba-tiba nongol di depan nih, nunggu, entah itu kayak Gundurwo, lihat saya kayak begini melotot atau apa. Saya paling sering, saya mohon izin minta maaf, saya paling sering ngebayangin di muka sosok itu almarhum guru sekumpul. Saya bayangin tuh muka guru sekumpul di muka dia, langsung hilang. Bahkan biasanya nggak cuman hilang, ketika saya bayangin sekedipan aja, saya bayangin di muka sosok itu, muka guru kita tuh, itu nggak cuman hilang, langsung bau hangus. Langsung bau hangus, terbakar. Nah jadi seperti itu teman-teman. Misal teman-teman saya di luar ada yang punya kemampuan, masih belum bisa mengontrol, masih ada takut nih, pakai ini. Pasti takut kan kalau awal-awal. Pasti takut, apalagi orang yang biasanya pertama kali gangguan, pasti takut. Kalau mau tidur yang lihat tuh ya, pokoknya kalau kita dalam keadaan posisi kebuka seperti ini teman-teman, jujur saya lebih mending milih hidup normal daripada punya kayak gini. Asli. Lebih mending normal. Karena apa? Sedikit banyak pasti kita punya gangguan nantinya. Yang pertama, mental kita pasti ganggu nih. Dia kan ngeliatin kan kayak gangguan. Iya, gangguan. Kadang tidur nggak karuan, kadang nggak bisa tidur, kurang tidur. Yang pasti berefek sama mental kita. Kayak diawasi lah. Kadang kalau dalam posisi kita shock, karena saya juga pernah ngalamin, kita shock, makan nggak karuan, tidur nggak karuan. Kadang kalau orang yang memang dunianya lain, lihat dunia sebelah itu kayak asik, wah lupa makan, lupa tidur, kayak asik aja, kayak lihat-lihat di sebelah rame terus kan. Rame, itu lama-lama mental kita bakal gangguan. Nah makanya kebanyakan orang yang mempelajari nih, mempelajari hal mistis, itu kebanyakan orang gila. Kalau nggak sanggup lah. Iya, kebanyakan orang gila teman-teman. Gangguan. Orang bilang katanya wah ketinggian ilmu nih, salah ilmu nih. Enggak, karena memang mereka nggak kuat.
udah lupa sama kehidupan mereka, tidur nggak dijaga lagi, makan nggak dijaga lagi, udah asik aja tuh sama di dunia itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti wah kadang sering takut, sering keluar ketemu yang kayak gini kayak gitu, yang punya atau indigo atau apa segala macam, gunain cara itu. Pasti hangus, apalagi yang kalian bayangin nih, muka ulama yang kalian bayangin yang bener-bener entah itu wali, entah itu yang orang yang memang entah itu habib, pasti hilang. Gunain aja cara ini teman-teman. Nah, mungkin karena durasi juga ya. Karena durasi juga. Syuting kita jam berapa nih? Iya. Ini udah jam berapa nih? Jam 3. Udah jam 3 teman-teman. Nah, karena kalau saya ceritain semua nih, ini masih banyak banget teman-teman, masih banyak banget. Soalnya kan satu keluarga jadi tahu-tahu gitu. Ya, nah jadi mungkin segitu aja dulu video kali ini teman-teman. Mungkin nanti kita bakalan cerita-cerita lagi tentang sharing-sharing pengalaman, cerita mistis. Oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa juga kalian teman-teman follow Instagram sepupu saya nanti @Nasir Maulidan. Oke, Nasir Maulidan nanti Instagramnya ada di bawah sini ya teman-teman. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Xkeror Team ya, nanti di bawah ini. Oke, mungkin segitu aja episode kali ini. Semoga selebihnya kalian bisa ngambil sisi baiknya, sisi positifnya, dan pelajaran di balik itu semua teman-teman. Oke, segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.